Alur cerita, Coiling Dragon. Chapter 75. Dinding di sekitar rumah Alice tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 2 meter. Berjalan ke dinding, dengan satu lompatan, Linley melompat di atas dinding. Kemudian, dengan satu lompatan, dia turun di depan Alice, seolah-olah dia telah terbang ke arahnya. Cepat, berbaring. Alice segera menarik Linley. Mencurigakan, Linley patuh duduk. SHH, Alice hati-hati melihat sekeliling sebelum akhirnya menghembuskan napas saat dia berbalik ke Linley. Untung semua orang tertidur. Jika seseorang melihat sesuatu, maka saya akan menghadapi banyak masalah. Linley tiba-tiba mengerti. Ayo duduk. Jika kita berbicara sambil duduk, tembok itu akan mencegah siapapun melihat kita. Alice tersenyum senang, seperti rubah kecil yang licik. Dia dengan santai menyeka lantai dengan kain di dekatnya, lalu duduk di samping Linley. Linley juga sangat senang bisa bertemu Alice lagi. Kakak Linley, apa yang kamu lakukan di sini di jalan-jalan larut malam? Benar, bukankah Anda mengatakan Anda seorang mahasiswa di Ernst Institute? Apa yang kamu lakukan di sini di Vanley City? Dengan satu nafas, Alice mengajukan beberapa pertanyaan. Kenapa dia di Vanley City? Linley merasa agak canggung. Lagi pula, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia datang ke sini untuk mengunjungi surga air giok dengan 3 teman, bukan? Saya datang dengan beberapa teman dekat untuk bersenang-senang di kota. Di malam hari, saya pikir itu benar-benar pengap di dalam, jadi saya keluar untuk berjalan-jalan. Linley hanya bisa memberikan jawaban yang agak tidak jelas ini. Alice mengangguk. Alice, apa yang kamu lakukan bangun begitu larut malam? Tanya Linley. Alice menggigit bibir bawahnya tanpa daya. Saya tertidur sangat awal, tetapi ketika saya menikmati istirahat saya terbangun dari mimpi indah oleh ayah saya, yang minum terlalu banyak dan benar-benar hancur. Anda tidak tahu seberapa berlebihan ayah saya. Dia berjudi setiap hari dan minum setiap hari. Setelah mabuk, ia menyebabkan masalah di rumah. Saya sangat kesal. Untuk memiliki ayah seperti ini, yang bisa saya katakan adalah saya tidak beruntung. Bagaimana dengan Anda, Linley? Seperti apa ayahmu? Alice menatap Linley, yang duduk di seberangnya. Ayahku? Linley tidak bisa membantu tetapi berpikir tentang ayahnya sendiri. Ayahku tidak bertaruh. Meskipun dia minum, dia tidak mabuk. Tapi ayah saya sangat ketat. Dia sudah seperti itu sejak saya masih muda. Alice menghela nafas cemburu. Kakak Linley, Anda sangat beruntung. Tidak seperti saya. Di bawah sinar bulan, seorang pria muda dan seorang wanita muda mengobrol dengan gembira di balkon. Dari topik ayah, mereka beralih ke pendidikan, lalu ke sekolah mereka, dan kemudian ke teman satu sama lain. Akhirnya, mereka mulai berbicara tentang hal-hal yang mereka lakukan dengan teman-teman mereka. Linley sangat senang saat mengobrol dengannya. Semakin banyak mereka mengobrol, semakin Linley mulai mengerti seperti apa kehidupan Alice. Perlahan-lahan, malam berlalu, dan sinar cahaya pertama mulai mengintip dari timur. Seluruh bumi mulai dipenuhi dengan udara pagi yang segar. Tapi Linley dan Alice, keduanya senang tenggelam dalam percakapan, tidak memperhatikan berlalunya waktu sama sekali. Hanya ketika langit cerah barulah keduanya menyadari betapa banyak waktu telah berlalu. Oh, sudah hari ini. Baru sekarang Linley memperhatikan waktu. Alice akhirnya menyadari juga. Saya sangat malu, Kakak Linley. Aku memaksamu untuk menemaniku sepanjang malam. Tiba-tiba, Linley dan Alice berhenti berbicara. Mereka merasa agak canggung. Baik. Saatnya aku pergi. Linley bisa merasakan bahwa suasananya agak aneh. Dia tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba merasa gugup, jadi dia segera berdiri. Kakak Linley, di masa depan, apakah Anda akan kembali ke Vanley City? Tanya Alice. Aku akan, selama aku punya waktu luang. Mencengkeram pagar dengan tangannya, Linley berjungkir balik, mendarat di dinding, lalu dengan lompatan, melompat ke jalan di bawah, hampir 10 meter dari dinding. Linley tidak melihat ke belakang, hanya dengan santai, mengucapkan selamat tinggal dengan lemah. Alice menyaksikan Linley berangkat. Hanya setelah dia menghilang ke jalan-jalan, dia agak sedih kembali ke kamarnya sendiri. Matahari musim panas di bulan Agustus seperti bola api yang besar, membakar tanah.
Setelah makan siang dengan 3 brosnya, Lin Li langsung menuju ke kota asalnya, kota Wushan. Dia membawa tas ranselnya dengan lebih dari 70.000 koin emas dari Kor Magi Cite. Mencicit-mencicit. Di punggung Lin Li, Bebe mulai bersemangat mencicit juga. Lin Li melirik Bebe, lalu mulai tertawa juga. Secara mental dia berkata, "Bebe, kamu senang kembali ke kota Wushan juga, Benar, saya belum pernah bertanya sebelumnya. Tetapi bagaimana dan mengapa Anda muncul di halaman keluarga saya saat itu?" "Aku juga tidak tahu." Bebe tanpa daya menggelengkan kepalanya yang kecil. "Sejauh yang bisa kuingat, aku ada di sana di halaman belakang keluargamu. Saya juga tidak tahu siapa orang tua saya. Tetapi saya ingat satu hal, sebuah suara yang sepertinya mengatakan, 'Tetap di sini, jangan berlarian. Tetap di sini, jangan berlarian.'" Jantung Lin Li berdenyut. Mungkinkah suara itu adalah suara ayah atau ibu Bebe? "Awalnya, saya hanya makan batu. Saya mematuhi suara itu, jadi saya tidak meninggalkan halaman keluarga Anda. Tapi kemudian, bos, Anda menemukan saya dan memberi saya kelinci liar. Di seluruh dunia, tidak ada orang yang memperlakukan saya lebih baik dari Anda, bos. Aku tidak ingin meninggalkanmu, bos." Bebe mengerutkan hidung kecilnya. Lin Li juga teringat tentang apa yang terjadi sebelumnya. Saat itu, Bebe benar-benar ragu untuk sementara waktu di pintu masuk ke kota Wushan. Tetapi pada akhirnya, setelah melihat Lin Li benar-benar akan pergi, Bebe telah membuat keputusan untuk menggigit Lin Li dan memulai kontrak pengikatan jiwa mereka. "Baiklah, Bebe, kita akan selalu bersama, oke?" Lin Li penuh kasih membelai kepala kecil Bebe, dan Bebe, dihibur, menutup mata kecilnya dengan bahagia. Lin Li tidak berjalan terlalu cepat, bepergian sekitar 20 km per jam. Pada saat dia tiba di perbatasan kota Wushan, hari sudah malam. Saat dia berjalan ke kota, dia mendengar suara yang akrab. "Kalian semua, luruskan dan kencangkan pinggang itu. Jangan membungkuk. Jika bokong seseorang menyentuh cabang-cabang itu dan ternoda oleh pewarna, mereka akan dianggap telah melanggar aturan. Latihan ganda untuk mereka." Suara Hilman bisa terdengar dari jauh. Lin Li menatap ke arahnya. Di lapangan kosong yang tak asing di sisi timur kota Wushan, di sebelah deretan pohon, sekelompok anak-anak dari usia 6 hingga 16 berdiri di 3 divisi. Di bawah pengawasan ketat Hilman dan 2 lainnya, mereka terlibat dalam pelatihan yang berat. Keringat benar-benar membasahi semua pakaian anak-anak. "Kembali pada hari itu, saya melakukan pelatihan ini juga." Melihat ini, Lin Li merasa sangat tersentuh. "Lin Li?" Hilman melihat Lin Li dari jauh. Setelah memberikan beberapa instruksi kepada Roger dan Lori, dia segera berlari ke arah Lin Li, segera memberi Lin Li pelukan besar. "Paman Hilman, lama tidak bertemu." Lin Li juga sangat senang. "Haha, ayo pergi. Ayo pulang dulu. Lord Hawk akan sangat senang melihat Anda." Hilman terkekeh saat dia berbicara, dan kemudian membawa Lin Li ke kota Wushan yang tepat. "Tuan muda Lin Li." Roger dan Lori menyapa Lin Li dengan hangat dari jauh. "Paman Roger, Paman Lori." Lin Li juga melambai pada mereka dengan bahagia, dan kemudian mengikuti Hilman menuju kediamannya sendiri. "Lin Li, Anda membawa ransel dengan Anda? Sepertinya berat. Apa yang ada di dalam?" Hilman memperhatikan ransel di punggung Lin Li, dan bertanya sambil tertawa. Lin Li tersenyum misterius. Hadiah untuk ayahku." Chapter 76. Di dalam istana klan Baruch, Hawk sedang berbaring di kursi, dengan hati-hati membaca buku yang sangat tebal. "Tuan Hawk, makan malam sudah disiapkan." Seorang pelayan wanita berkata dengan hormat. Sejak pengurus rumah tangga Hiri pergi untuk menemani Wharton ke Kekaisaran O'Brien, klan Baruch tidak lagi memiliki pelayan dalam pekerjaan mereka. Tapi Hawk adalah pemimpin klan-klan dari Dragon Blood Warriors. Dia tidak bisa melakukan semua pekerjaan pelayan sendiri, kan? Jadi dia memaksakan diri untuk mempekerjakan seorang pelayan wanita. "Oh." Hawk menutup bukunya dan melirik pelayan wanita itu. Dalam hatinya, dia menghela nafas. Untungnya, sekarang para bangsawan ini tahu bahwa putra saya adalah seorang jenius magus di Ernst Institute. Mereka bersedia meminjamkan saya uang lagi. Kalau tidak, hidup akan lebih sulit. Berdasarkan tarif pajak yang rendah di kota Wushan, Hawk hanya mampu membayar gaji pengawalnya dan juga membayar persepuluhan tahunannya ke kerajaan.
Hawk merasa tidak senang hanya memikirkannya. Pada saat klan itu jatuh ke tangannya, hampir semua barang berharga telah terjual. Untung, dia, Hawk, memiliki dua putra yang luar biasa. Lin Li sudah menjadi magus dari peringkat kelima. Dia akan segera lulus. Pada saat itu, saya dapat menyerahkan posisi pemimpin klan kepadanya, dan saya akan dapat melakukan beberapa hal yang selalu ingin saya lakukan. Hawk berdiri, bersiap menuju ke ruang makan, ketika tiba-tiba, "Lord Hawk, Lord Hawk!" Suara Hilman terdengar dari jauh. Hawk menatap penuh tanya ke arah gerbang utama. Dalam waktu singkat, Hilman berlari masuk, dan tepat di samping Hilman ada seorang pemuda yang tinggi dan tegap. Saat melihat lelaki muda itu, senyum muncul di wajah Hawk. Tertawa dengan keras, dia maju. "Lin Li, kamu kembali." "Haha, ini luar biasa. Ini kejutan luar biasa. Agatha, Ajiasa, tolong siapkan makan malam yang lebih mewah." Hawk erat menepuk Lin Li di pundak. "Bagus, nak. Anda hampir setinggi saya sekarang." "Oh benar, saya pikir Anda biasanya hanya diperbolehkan kembali pada akhir setiap tahun. Kali ini?" Lin Li tersenyum diam-diam. "Ayah, aku akan memberitahumu nanti, saat makan malam." "Begitu misterius?" Hawk sengaja mengerutkan kening pada Lin Li. Hilman, di sebelah mereka, tertawa. "Tuan Hawk, Lin Li tidak akan memberitahuku juga, tapi dia menyiapkan hadiah misterius untukmu." Saya bertanya kepadanya apa, tetapi dia menolak untuk mengatakan. "Paman Hilman." Lin Li mengerutkan kening pada Hilman. "Baiklah, aku akan diam. Hilman tertawa keras. Kegelapan menyelimuti dunia, menyelimuti bumi dalam bayang-bayang, tetapi ruang makan klan Baruch itu terang benderang dengan banyak lentera. Setelah selesai makan malam, gadis yang melayani Agatha membersihkan meja, hanya menyisakan Lin Li dan Hawk di kamar. Baru sekarang Lin Li menempatkan ransel di depan ayahnya. "Ini?" Hawk menatap curiga pada Lin Li. "Kami akan membukanya sedikit." Lin Li berdiri dan menutup pintu ke kamar. Hawk tidak bisa menahan tawa. "Sek rahasia semua itu? Anda bahkan pergi untuk menutup pintu." Lin Li duduk dengan percaya diri. "Ayah, kamu bisa membuka ransel sekarang. Biarkan aku melihat apa yang kau miliki di sini." Hawk dengan penasaran membuka ranselnya, tetapi yang mengejutkannya, ada karung lain di dalam ransel itu. Mulut ke karung besar ditutup rapat, dan itu penuh dengan inti Magicite yang tersembunyi di dalamnya. Sambil menggosok-gosokkan tangannya ke karung, Hawk berkata dengan curiga, "Sungguh karung besar. Tidak terasa seperti emas di dalamnya. Bisakah itu kerikil?" Hawk tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ketika dia berbicara, dia membuka karung itu. Begitu karung dibuka, inti Magicite Gaudi, cantik, dan berwarna-warni, semuanya berkilauan dengan cahaya pelangi. Hawk hanya bisa merasa bingung melihat mereka. Karung ini terisi penuh dengan kor Magicite. Sepanjang hidupnya, Hawk belum pernah melihat begitu banyak. Ini adalah kor Magicite? Mata Hawk bulat, dan dia menatap Lin Li dengan heran. Dan kemudian, dia perlahan menelan. Hawk pernah melihat kor Magicite, tetapi dia belum pernah melihat begitu banyak di satu tempat. Begitu banyak kor Magicite dalam satu karung yang benar-benar memiliki kapasitas untuk mengejutkan pemirsanya. Lin Li mengangguk. "Baik. Tas ini diisi hampir secara eksklusif dengan kor Magicite. Ada sejumlah kecil Magestones di dalamnya juga. Berdasarkan apa yang saya baca, kor Magicite ini harus bernilai total sekitar 70.000 koin emas." 70.000 koin emas? Hawk merasakan jantungnya memompa dengan panik. Bertahun-tahun, Hawk menderita pembatasan uang. Sekarang, bahkan jika seseorang hanya ingin Hawk menghasilkan 500 koin emas, Hawk mungkin harus meminjam uang. Orang bisa membayangkan betapa buruknya selat mereka. 70.000 koin emas. Kekayaan macam apa ini? 70.000 keping emas pasti bisa membuat seluruh klan Baruch makan selama lebih dari 100 tahun. Tentu saja, 70.000 hanya perkiraan buku, dan harga-harga ini adalah harga sebelumnya. Saya berharap ini akan cukup untuk mencapai 80.000 harga emas, kata Lini jujur. Menatap inti Magicite yang mencolok, Hawk merasa seolah-olah dia hidup dalam mimpi. Seluruh tubuhnya melayang.
Hawk menarik napas dalam-dalam, akhirnya menenangkan diri. Linli, di mana Anda mendapatkan Kormagi Cite ini? Hawk akhirnya memikirkan ini. Dia menatap Linli dengan tatapan mematikan. Apakah kamu pergi ke pegunungan Range of Beast Magical? Linli mengangguk. Ya, ayah. Saya mendapatkan semua ini dari Mountain Range of Magical Beasts. Kamu, Hawk agak marah sekarang. Rentan pegunungan binatang buas ajaib adalah salah satu tempat paling berbahaya di seluruh benua. Memasuki itu adalah upaya besar. Mengapa Anda tidak membicarakannya dengan saya sebelum masuk ke dalam? Apakah Anda tahu betapa berbahayanya itu di sana? Ketika dia selesai berbicara, Hawk mulai menertawakan dirinya sendiri. Linli sudah masuk, setelah semua. Dia pasti sekarang tahu betapa berbahayanya itu. Hawk menurunkan pandangannya, dan diam. Melihat Linli dengan ekspresi, mendengarkan dirinya sendiri sedang ceramah yang sungguh-sungguh di wajahnya, dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala dan mendesah. Linli, bukan itu aku, ayahmu, ingin berteriak padamu. Tetapi Anda harus tahu bahwa saat ini Anda adalah seorang jenius magus yang belajar di Ernst Institute. Di masa depan, potensi Anda tidak akan terbatas. Beban berat untuk mengurus klan Baruch akan berada di pundak Anda. Lagi pula, saudaramu masih muda. Siapa yang tahu berapa lama sebelum ia menjadi prajurit Dragon Blood sejati? Semua harapanku bersandar padamu untuk saat ini, serta semua harapan klan Baruch. Inilah sebabnya mengapa Anda tidak bisa memperlakukan hidup Anda sebagai lelucon. Linli tidak berani berbicara. Buka pakaianmu. Biarkan saya melihat apakah Anda memiliki cedera. Hawk tiba-tiba berkata. Buka bajunya? Linli ragu-ragu. Orang lain tidak tahu dengan pakaiannya, tapi Linli sendiri tahu betul betapa menakutkannya melihat semua bekas luka yang menyilang di tubuhnya. Hawk mengerutkan kening. Lepaskan mereka. Setelah ragu-ragu saat lain, pada akhirnya, Linli masih membuka baju, melepas kemejanya dan memamerkan tubuh bagian atasnya. Di atas dadanya yang kuat, ada bekas luka yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan beberapa luka yang tampaknya merupakan luka fatal. Melihat bekas luka yang mengerikan di tubuh Linli ini, Hawk bisa merasakan jantungnya sendiri bergetar. Hawk mengulurkan tangan ke arah dada Linli dengan tangan bergetar. Melihat luka-luka yang hampir fatal di dada Linli ini, Hawk tidak bisa membantu tetapi merasa hatinya berubah masam. Berapa banyak rasa sakit yang harus dialami putranya? Berapa banyak pengalaman mendekati kematian yang dialami putranya? Hawk bahkan tidak mau memikirkannya. Linli, kamu, Hawk tersedak. Ayah, lihat, aku baik-baik saja. Linli segera berkata dengan nyaman. Hawk menatap tumpukan Kormagi Cite, yang mewakili sejumlah besar uang, kemudian berbalik untuk melihat sekali lagi pada bekas luka mengerikan pada tubuh Linli ini. Seluruh tubuh Hawk mulai bergetar. Dia dipenuhi dengan kebencian. Benci untuk dirinya sendiri karena tidak berguna, karena tidak mampu. Mengambil napas dalam-dalam, Hawk akhirnya terdiam, menatap langit. Pada akhirnya, dia akhirnya berkata dengan suara rendah, Linli, Anda telah menghabiskan sepanjang hari di jalan. Kamu pasti lelah. Beristirahatlah. Ya, ayah. Linli diam-diam pergi, meninggalkan Hawk sendirian, duduk diam sendiri, di ruang makan yang diterangi lilin. Chapter 77. Pagi berikutnya, ketika duduk di meja makan di ruang makan mereka, Linli takjub melihat ayahnya tampak bercahaya, dengan tingkat energi yang sepertinya Linli belum pernah lihat. Menurunkan pisau dan garpunya, Hawk tersenyum saat dia memandang Linli. Linli, kali ini Anda harus tinggal di rumah sedikit lebih lama. Sudah cukup lama sejak aku melihatmu. Kami berdua, ayah dan anak, perlu menghabiskan waktu berkualitas bersama. Ayahnya memintanya tinggal di rumah lebih lama? Linli agak heran. Lagi pula, selama bertahun-tahun ini, ayahnya tidak pernah mengucapkan kata-kata semacam itu kepadanya. Awalnya, Linli berencana untuk kembali ke Venlay City untuk berjalan-jalan dan mungkin mengunjungi Alice. Tetapi setelah mendengar ini, dia mengesampingkan semua pikiran untuk mengunjunginya. Oke, ayah. Linli dengan senang mengangguk. Hawk mengangguk dengan senang, tetapi di mata Hawk, sepertinya ada tanda-tanda sesuatu yang tidak dapat diuraikan. Kali ini, Linli tinggal selama 10 hari penuh di kota Wushan. Bahkan ketika tanggal mulai semester berikutnya di Ernst Institute tiba, dia masih belum kembali, dan Hawk juga tidak terburu-buru.
Di atas puncak gunung di MT Wushan, awan hujan melayang ke sana kemari. Linli duduk dalam pose meditasi, menyempurnakan Mage Force. Esensi unsur bumi dan esensi unsur angin berputar di sekitar Linli, memasuki tubuhnya dari segala arah dan diserap ke dalam otot-ototnya, kerangka, dan pembuluh darahnya, meningkatkan kekuatan tubuhnya. Setelah sebagian diserap, sisanya ditransformasikan menjadi Mage Force dan disimpan di dantian tengahnya. Seperti lautan yang diberi makan oleh 100 sungai, semua aliran esensi unsur di tubuhnya akhirnya akan berakhir di sini. Linli hanya duduk di sana selama setengah hari. Pada saat Linli membuka matanya, sudah matahari terbenam. Waktu untuk kembali ke sekolah. Linli bangkit dan mengambil napas dalam-dalam. Sejak aku memberikan inti sulap itu kepada ayahku telah berubah menjadi lebih baik. Dia juga lebih dekat dengan saya. 10 hari ini Linli telah menghabiskan di sini adalah 10 hari terdekat yang pernah dia habiskan bersama ayahnya. Apa yang menyebabkan ayah banyak berubah? Core Magicite? Saya tidak berpikir ayah akan berubah hanya karena uang. Mungkin, itu bekas luka di tubuh saya? Linli merenung, tetapi pada akhirnya, dia masih tidak bisa sepenuhnya memahami mengapa sikap ayahnya terhadapnya telah berubah begitu banyak. Bertanya apakah dia kedinginan, khawatir dia akan panas. Idiom ini mengungkapkan keprihatinan dengan sempurna menangkap bagaimana perhatian dan kepedulian Hawk terhadap Linli. Setelah memasuki rumah klan Baruch, Linli segera melihat ayahnya, buku di tangan. Ayah, hari sudah mulai gelap. Mengapa Anda tidak menyelesaikan buku itu besok? Oh, Linli kembali. Sambil tertawa, Hawk menutup buku itu. Kata-kata Anda pantas. Saya akan menyelesaikannya besok. Linli, setelah menghabiskan semua pelatihan waktu ini, Anda harus haus. Hawk menuangkan segelas air panas dari teko teh yang ia simpan di sisinya. Ini, ada sesuatu untuk tenggorokanmu. Suhu air ini pas, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Terima kasih, Ayah. Hati Linli terasa hangat. Ini adalah bagaimana Hawk telah memperlakukan Linli selama 10 hari terakhir ini, tak tertandingi dengan baik. Sementara di masa lalu, Hawk selalu ketat dan hikmat. Jarang dia menunjukkan sisi kasih sayangnya. Sambil minum air, Linli berkata, Ayah, aku sudah di rumah selama beberapa waktu sekarang. Saya berencana untuk kembali ke sekolah besok. Besok? Hawk berhenti sejenak, tampak terpana, tetapi kemudian mengangguk. Baik. Kembalilah lebih awal untuk liburan akhir tahun Anda tahun ini. Tentu. Linli menyetujui. Hawk berkata dengan suara lembut, Linli, ayahmu tidak memiliki banyak kemampuan. Di masa depan, klan kami akan bergantung pada Anda. Dengan memberiku Core Magicite ini, biaya kuliah adik laki-lakimu dijamin juga. Saya sudah sangat puas. Namun dalam benak saya masih terus memikirkan penghinaan keluarga kami. Saya harap Anda tidak akan pernah lupa bahwa pusaka leluhur kita masih ada di tangan orang lain. Linli bisa merasakan iman ayahnya ditempatkan di dalam dirinya. Mengambil napas dalam-dalam, dia sedikit mengangguk. Saat ini, aku tidak punya keinginan lain. Saya hanya berharap bahwa sebelum kematian saya akan dapat melihat dengan mata kepala saya sendiri Warblade, Slaug Terer. Suara Hawk menjadi lebih hening. Linli bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Dia segera berkata, Ayah, jangan terlalu murung. Anda baru berusia 40 tahun ini. Anda punya banyak waktu tersisa. Saya memiliki keyakinan bahwa dalam 10 tahun, saya pasti dapat membawa kembali pembantai Warblade kami, dan sekali lagi menempatkannya di dalam aula leluhur di manor kami. 10 tahun. Bagus, bagus. Hawk mengangguk dengan lembut. Hari kedua, setelah makan siang, Linli berangkat dari kota Wushan. Malam itu, di aula utama di Istana Baruch, 2 orang duduk bersama. Hawk dan Hilman. Pintu ke aula ditutup, dan di meja utama di aula itu, karung Core Magicite dipajang. Hilman benar-benar terpana dengan karung Core Magicite ini. Akhirnya, Hawk berbicara. Hilman, aku berencana untuk menjual Core Magicite ini. Saya ingin mempercayakan emas itu ke penyimpanan Anda. Hilman segera mengingat kembali dirinya. Dia buru-buru berkata, Tuan Hawk, tidak. Bagaimana Anda bisa menyerahkan sejumlah besar uang kepada saya? Mengapa kamu tidak mengurusnya? Hilman,
jangan panggil aku Tuan Hawk. Anda bisa memanggil saya sebagai Kakak Hawk lagi. Hawk tertawa dengan cara yang sangat baik. Tiba-tiba, Hawk berdiri, menghadap ke timur. Aku, urus itu? Haha. Hilman, mungkin tidak ada orang selain kamu yang tahu lebih banyak tentang urusan klan Baruj dan tentang aku. Hilman memulai. Dia tidak tahu mengapa Hawk tiba-tiba mengatakan ini. Perselingkuhan itu telah terkubur di lubuk hati terdalam saya selama 11 tahun sekarang. Selama 11 tahun, saya merasa seolah-olah hati saya dikunyah oleh semut. Saya telah menekannya selama ini. Menekannya, satu hari demi hari, 1 tahun demi 1, dan dalam sekejap mata, 11 tahun berlalu. Seluruh tubuh Hawk mulai bergetar. Wajah Hilman berubah. Dia tiba-tiba berdiri, berkata dengan heran, Tuan Hawk, apakah kamu akan? Baik. Saya akan menyelidiki apa yang terjadi tahun itu. Aku harus membalas dendam untuk Lina. Wajah Hawk ganas dan keras, penuh dengan aura amat buruk. Lord Hawk. Hilman buru-buru berkata. Bukankah kita sudah menyelidiki kembali pada hari itu? Lawan memiliki kekuatan yang luar biasa. Hanya sebagian kecil dari yang kami temui sudah mengerikan. Jika Anda terus menyelidiki, itu berarti kematian Anda. Hawk menggeram rendah. Kematian? Anda pikir saya takut mati? Hilman, Anda tidak tahu berapa banyak rasa sakit yang telah saya alami selama 11 tahun terakhir ini, semacam siksaan mental yang pernah saya alami. Saya sudah cukup. Nilai inti sulap harus bernilai sekitar 80.000 koin emas atau lebih. Ini benar-benar akan cukup untuk membayar uang sekolah Wharton. Dengan jumlah uang ini, saya tidak memiliki kekhawatiran atau kepedulian sama sekali sekarang. Bertahun-tahun ini, aku telah menekan diriku sendiri. Mengapa? Karena kedua putra saya. Sekarang Linli telah dewasa, dan Wharton telah mencapai kekaisaran O'Brien, saya tidak perlu khawatir lagi. Hawk menggenggam erat bahu Hilman dengan tangannya, menatap mata Hilman. Hilman, meskipun kamu selalu memanggilku sebagai Lord Hawk, setelah bertahun-tahun, kami berdua telah mengembangkan kasih persaudaraan yang tulus satu sama lain. Demi cinta persaudaraan itu, saya harap Anda dapat membantu saya. Hawk, kamu, Hilman panik. Hilman tahu betul bahwa sekali Hawk benar-benar pergi untuk menyelidiki perselingkuhan itu, dia kemungkinan besar akan kehilangan nyawanya. Pikiranku sudah diatur. Hilman, Anda harus mengerti, hidup yang saya jalani ini lebih buruk daripada kematian. Mata Hawk memerah. Melihat Hawk seperti ini, Hilman merasa tidak berdaya. Dia bisa mengerti bagaimana perasaan Hawk. Mengapa selama bertahun-tahun ini, Hawk menjadi begitu khusyuk, begitu dingin? Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi Hilman tahu betul. Sebelum ibu kandung Linli dan Wharton, Lina, telah meninggal, Hawk adalah orang yang sangat santai, berpikiran terbuka. Tetapi setelah kematian Lina, karakter dan watak Hawk telah berubah. Meskipun Hawk telah memberitahu orang lain bahwa Lina telah meninggal saat melahirkan, Hilman dan pengurus rumah tangga Hiri tahu yang sebenarnya. Hilman, jangan mencoba membujukku. Saya hanya ingin bertanya kepada Anda, maukah Anda membantu saya, atau tidak? Hawk mengalihkan pandangannya ke arah Hilman. Menatap Hawk, pada akhirnya, Hilman menghela nafas panjang. Baik. Saya akan membantu. Senyum tipis muncul di wajah Hawk. Senyum kelegaan dan kebebasan. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.